Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan Bu Guru dalam video pembelajaran tematik tema 6 energi dan perubahannya, muatan, PPKN dan matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soleh-solihah semua? Semoga senantiasa selalu tetap sehat dan semangat. Seperti biasa, sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doaan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Adapun KD dan tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama PPKN KD 3.2 dengan tujuan setelah menyimak penjelasan melalui video pembelajaran, siswa dapat memahami menghemat energi sebagai pengamalan sila kelima Pancasila dengan baik. Yang kedua, KD Matematika 3.8 dengan tujuan setelah menyimak penjelasan melalui video, siswa dapat menghitung keliling dan luas bangun datar dengan petak satuan dengan baik. KD 4.8 dengan tujuan setelah menyimak penjelasan guru, siswa dapat membuat gambar bangun datar yang luasnya sudah diketahui dengan petak satuan dengan baik. Ayo mengamati. Hemat adalah sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Contoh butir pengamalannya adalah tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan. Perhatikan gambar berikut ini. Apakah anak dalam gambar melakukan penghematan terhadap energi listrik atau tidak? Perilaku anak pada gambar tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Tuhan juga memerintahkan manusia agar tidak melakukan pemborosan. Seseorang yang melakukan pemborosan berarti tidak peduli dengan orang lain. Selain itu, juga tidak peduli dengan alam yang kita tempati. Padahal alam ini merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup. Setiap orang memiliki hak untuk memanfaatkan energi, serta memiliki kewajiban untuk menghemat energi. Hal ini sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumber energi harus digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Sumber energi tidak boleh dikuasai secara sepihak oleh pihak tertentu. Mengenal satuan tidak baku untuk keliling dan luas. Perhatikan gambar berikut ini. Dedi mengelilingi tanaman berbentuk persegi panjang dengan sepedanya. Apa maksud dari kata keliling? Kata mengelilingi pada kalimat tersebut berarti bersepeda sepanjang tepian taman. Keliling bangun datar adalah banyak satuan panjang yang digunakan untuk mengukur panjang tepian bangun datar. Sedangkan luas bangun datar adalah bidang yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar. Banyak benda-benda di sekitar kita yang permukaannya berbentuk bangun datar. Benda-benda tersebut dapat dihitung keliling dan luasnya dengan menggunakan satuan tidak baku. Perhatikan gambar berikut ini. Mengukur keliling meja dapat dilakukan dengan menggunakan pensil sebagai satuan tidak baku. Mengukur luas permukaan buku dapat dilakukan dengan menggunakan uang kertas juga sebagai satuan tidak baku.
Pengukuran keliling dan luas dengan satuan tidak baku dapat memberikan hasil berbeda jika dilakukan oleh orang berbeda. Hal tersebut dapat terjadi karena satuan tidak baku yang digunakan seseorang dapat berbeda dengan orang lain. Contoh yang lain seperti pengukuran kertas persegi panjang ini dengan korek api. Panjangnya 5 korek api dan lebarnya 3 batang korek api. Sedangkan kelilingnya 5 batang korek api ditambah 5 batang korek api ditambah 3 batang korek api dan ditambah 3 batang korek api. Atau 2 kali 5 ditambah 2 kali 3 sama dengan 16 batang korek api. Menghitung keliling dan luas bangun datar menggunakan petak satuan. Untuk menentukan keliling pada bangun datar, perhatikan contoh berikut. Gambar yang pertama, kelilingnya adalah 16 petak satuan. Untuk menentukan luas pada bangun datar, perhatikan contoh berikut. Luas persegi panjang sama dengan 15 petak satuan. Karena ada 15 petak satuan pada persegi panjang tersebut. Gambar yang kedua, luas persegi sama dengan 9 petak satuan karena ada 9 petak satuan pada persegi tersebut. Contoh yang lain, menentukan luas bangun datar dengan satuan tak baku yang kedua. Bagaimana cara menghitung luas bangun datar dengan segitiga satuan? Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar menentukan luas suatu bangun datar dengan persegi satuan. Selain persegi satuan, kamu juga dapat menentukan luas bangun datar dengan segitiga satuan. Perhatikan contoh berikut ini. Luas persegi panjang sama dengan 8 persegi satuan. Sedangkan gambar yang keduanya, luas persegi panjang sama dengan 16 segi 3 satuan. Gambar yang pertama diukur dengan persegi satuan, sedangkan gambar yang kedua diukur dengan 16 segi satuan. Perhatikan bahwa kedua bangun di atas sama besar. Luas yang pertama dengan persegi satuan dan yang kedua dengan segitiga satuan. 1 persegi satuan sama dengan 2 segi satuan. Anak-anak semua dilihat ya perbedaannya ya. Jadi 1 persegi satuan sama dengan 2 persegi satuan. 2 segitiga satuan. Dengan demikian, kita dapat menentukan luas bangun datar lainnya menggunakan persegi satuan dan segitiga satuan seperti contoh berikut ini. Luas trapesium sama dengan 6 persegi satuan, luas jajar genjang sama dengan 15 persegi satuan, dan luas segitiga sama dengan 4 persegi satuan. Ayo berlatih. Hitunglah luas permukaan bidang berikut menggunakan segitiga satuan. Bagaimana menghitungnya? Gambar yang pertama, kalau kita hitung, persegi satuan ada 4, sedangkan segitiga satuannya ada 2. Setiap 2 segitiga satuan berarti 1 persegi satuan. Jadi luas permukaan gambar yang pertama adalah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 satuan persegi atau 5 persegi satuan. Kita lanjut dengan gambar yang kedua. Persegi satuan ada 3, sedangkan segitiga satuannya ada 4. Setiap 2 segitiga satuan sama dengan 1 persegi satuan. Kalau kita hitung permukaannya sama dengan 1, 2, 3 persegi satuan dan ada 4 segitiga satuan berarti ada 2 ya. Berarti 3 tambah 2 sama dengan 5. Luas permukaan benda yang kedua adalah 5 satuan persegi atau 5 persegi satuan.
Baik, untuk gambar yang keempat, 5, 6, dan seterusnya dapat kalian hitung secara mandiri ya. Menentukan satuan tak baku untuk volume benda. Perhatikan gambar berikut ini. Bagaimana menghitung volume benda dengan satuan tak baku? Menentukan satuan tak baku untuk volume benda. Ibu membeli 3 botol kecil kecap. Ibu menuangkan semua kecap yang dibelinya tersebut ke dalam sebuah botol besar. Setelah dituang, ternyata semua kecap tersebut tepat memenuhi botol. Perhatikan gambarnya. Dari gambar dapat kita lihat bahwa volume botol besar sama dengan 3 botol kecil. Volume sebuah benda merupakan seberapa besar ruang yang dapat ditempati benda tersebut. Pada pengukuran volume botol kecap, botol kecil merupakan satuan tak baku yang digunakan untuk mengukur volume botol besar. Masih banyak satuan tak baku lain yang dapat digunakan untuk mengukur volume suatu benda. Perhatikan contoh berikut ini. Satuan volume yang digunakan adalah gayung. 1 ember air sama dengan berapa gayung? Kita hitung gayungnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 1 ember air sama dengan 8 gayung. Gambar yang kedua, satuan volume yang digunakan adalah gelas. 1 panci air sama dengan berapa gelas? Hitung gelasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gelasnya ada 10. Berarti 1 panci air volumenya sama dengan 10 gelas air. Ayo berlatih. Perhatikan gambar berikut ini. Berapakah volumenya? Kita coba ya, solih-solihah. Nomor 1, gambar A. Ya, 1 botol obat, berapa sendok takaran obat? Nah, kita hitung sendoknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, berarti 1 botol obat sama dengan volumenya sama dengan 7 sendok takar obat. Gambar B. 1 ember air, volumenya berapa kaleng air? Kita hitung kalengnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalengnya ada 9. Berarti 1 ember air volumenya sama dengan 9 kaleng air. Untuk yang C dan D dapat kalian hitung sendiri ya, soleh-solehah. Kita lanjut dengan nomor 3. Urutkan botol-botol berikut dari yang memiliki volume terbesar. Sudah terlihat ya gambarnya. Urutan botol yang memiliki volume terbesar adalah yang pertama botol A. Betul, yang kedua botol C. Yang ketiga botol B. Yang keempat botol E. Dan yang kelima botol D. Ya baik, soleh-solihah semuanya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga soleh-solihah semua dapat lebih memahami materi hari ini ya. Adapun imtak kita kali ini yaitu tentang hadis tentang berhemat. Ibu guru bacakan dulu ya. An Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-iqtisadu fin nafkihi nisful aishi. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, berlaku hemat atau ekonomis itu adalah separuh dari kehidupan. Hadis riwayat Al-Shihab. Baik, soleh-solihah, pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa menjaga protokol kesehatannya ya, dengan melaksanakan 4M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Mohon maaf dari Bu Guru atas segala kekurangannya. Bu Guru sampaikan terima kasih karena sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya.